Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 0535355409, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan cara pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD dengan contoh kasus sebagai berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Pada contoh kasus tersebut, saya akan membuat Entity Relationship Diagram atau ERD menggunakan Y8Graph Editor. Langkah pertama dalam pembuatan ERD yaitu mengidentifikasi dan menentukan seluruh entitas terkait. Dalam contoh kasus tersebut, terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Langkah selanjutnya yaitu menentukan atribut-atribut untuk masing-masing entitas beserta kuncinya. Pada contoh kasus tersebut tidak dijelaskan secara rinci atribut-atribut untuk masing-masing entitas. Maka saya akan menentukan secara penalaran saya pribadi dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memasukkan atribut NIM untuk entitas mahasiswa dan nama mahasiswa. Dan atribut kode mata kuliah, dan atribut nama mata kuliah untuk entitas mata kuliah. Dan atribut nomor induk dosen atau NID dan nama dosen untuk entitas dosen. Menggarisbawahi atribut primary key untuk masing-masing entitas. Untuk entitas mahasiswa, primary key-nya yaitu NIM. Untuk entitas mata kuliah, atribut primary key-nya yaitu kode mata kuliah. Untuk entitas dosen, atribut primary key-nya adalah nomor induk dosen atau NID. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menetapkan himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada. Untuk memudahkan menentukan himpunan relasi, saya sudah membuat matriks relasi. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasinya yaitu meregistrasi. Dan dosen dengan mata kuliah, maka himpunan relasinya yaitu mengajar.
Langkah selanjutnya yaitu menentukan derajat relasi untuk seluruh himpunan relasi. Kasus tersebut, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Maka kita dapat menambahkan garis berikut. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Maka kita dapat menambahkan garis berikut. Maka relasi antara mahasiswa dan mata kuliah dapat dibaca: mahasiswa meregistrasi beberapa mata kuliah, minimal satu mata kuliah. Dan relasi antara mata kuliah dan dosen, dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen. Langkah terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Dan berikut adalah hasil praktik pembuatan Entity Relationship Diagram yang saya lakukan untuk contoh kasus tersebut. Demikianlah hasil praktikum dalam pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk tugas 1 mata kuliah basis data. Dalam praktik ini, saya dapat memahami hubungan antar entitas dapat dirancang sebelum dapat diimplementasikan dalam sebuah sistem. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.